Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, para jemaah sekalian, para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Allah berikan kepada kita nikmat iman yang itu tidak Allah berikan kepada setiap manusia. Allah berikan kepada kita nikmat taufik senang dengan belajar agama, ngaji, nambah ilmu. Ini juga nikmat istimewa yang tidak Allah berikan kepada setiap manusia, bahkan tidak kepada setiap muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-Nya untuk kita semua, dan semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena kehidupan tidak akan bahagia kecuali dengan syukur apabila dapat nikmat, dengan sabar apabila ada ujian, dengan tobat dan istighfar apabila jatuh dalam dosa dan kesalahan. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya, dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Para jamaah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam membahas kitab Tauhid yang merupakan hak Allah yang wajib tunaikan para hamba, dan kita sampai pada bab yang keempat, atau sebagian susunan dinamakan bab yang ketiga apabila bagian pertama tidak dijadikan sebagai bab pertama, yaitu babu al-khawfi minasyirki, atau babun al-khawfu minasyirki, bab keharusan takut terhadap perbuatan kesyirikan. Apa arti daripada kesyirikan? Arti daripada kesyirikan adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah suatu tandingan, padahal Allah yang menciptakanmu. Artinya yang dimaksud dengan kesyirikan adalah ja'lu syai'in min hukukillah li ghairillah, menjadikan hak-hak Allah kepada selainnya. Dan hak Allah itu yang pertama berkaitan dengan perbuatan-perbuatannya,
yang dikenal dengan ar-rububiyah. Allah zat yang menciptakan, Allah zat yang mengatur alam semesta dan lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan Allah yang khusus. Maka tatkala seorang menetapkan adanya pencipta selain Allah, adanya pengatur alam semesta selain Allah, maka berarti dia telah jatuh dalam perbuatan syirik dalam rububiyahnya. Kemudian yang kedua adalah memberikan hak Allah Subhanahu wa taala kepada selainnya yang berkaitan dengan sifat-sifatnya. Ketika nama Allah Subhanahu wa taala ada zat yang mengetahui perkara gaib, gaib yang mutlak yang tidak mengetahui kecuali Allah. Lalu kemudian kita yakini di sana ada sebagian makhluk yang mengetahui perkara gaib, tahu nasib manusia yang akan datang dan seterusnya, maka berarti jatuh dalam perbuatan kesyirikan berkaitan dengan sifat Allah atau nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan uluhiyah Allah atau hak peribadatan murni kepada Allah. Tatkala ibadah itu hak Allah yang wajib ditunaikan untuknya semata, lalu seorang beribadah kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, menyembah selain Allah, doa kepada selain Allah, berarti dia jatuh dalam perbuatan kesyirikan karena dia memberikan hak Allah yang murni kepada selainnya. Ini arti daripada kesyirikan, yaitu ja'lu hukukillah li ghairillah atau ja'lu syai'in min hukukillah li ghairillah, memberikan hak Allah kepada selainnya. Dan kesyirikan itu ada yang dinamakan dengan asyirkul akbar, syirik besar, dan ada yang dinamakan dengan syirik kecil. Apa perbedaan antara syirik besar dan kecil? Kalau syirik besar itu dapat menghilangkan keimanan dan keislaman. Tapi kalau kesyirikan kecil itu adalah menghilangkan pahala amal yang dibarengi dengan syirik kecil. Adapun amal-amal sebelumnya yang ikhlas maka tetap terjaga. Syirik besar apabila dikerjakan seorang dan mati di atasnya belum tobat kepada Allah, maka menyebabkan pelakunya kekal dalam api neraka selama-lamanya. Tapi kalau syirik kecil, maka sebagian ulama menyebutkan syirik kecil itu termasuk wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni di bawah itu bagi siapa yang dikehendaki. Akan tapi sebagian para ulama berpandangan bahwasanya syirik kecil itu juga tidak diampuni oleh Allah. Sehingga apabila seorang muslim dia jatuh dalam syirik kecil dan dia belum tobat, maka syirik kecil tersebut pasti masukkan dia ke dalam api neraka, akan tetapi tidak menyebabkan kekal di neraka seperti syirik besar. Dia pada saatnya akan, setelah dihukum sesuai dengan apa yang dia lakukan dari syirik kecil tadi,
maka akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan bahaya daripada kesyirikan, baik itu besar maupun kecil. Oleh karena itu al-muallif mencantumkan bab al-khaufu minasyirki, bab tentang kewajiban takut dari perbuatan kesyirikan. Kenapa al-muallif menyebutkan bab ini setelah menyebutkan bab tentang keutamaan tauhid, setelah bab tentang keharusan mewujudkan tauhid dengan sebenarnya, tahqiqut tauhid, man haqqaqat tauhid dakhul jannah bighairi hisab. Kenapa setelah disebutkan bab-bab agung tadi al-muallif membahas tentang bab al-khauf minasyirki? Alasan yang pertama adalah karena seorang ketika memahami tauhid, memahami keutamaannya, lalu dia memahami tentang konsep kesyirikan yang benar, maka akan semakin jelas baginya apa itu tauhid dan apa hakikatnya. Karena sesuatu itu diketahui dengan jelas apabila diketahui lawannya. Seorang tahu atas ketika dia tahu bawah. Ketika dia akan jelas mana kiri ketika dia tahu kanan. Ketika seorang tahu warna ini karena ada warna lawannya, dan seterusnya, sehingga dikatakan fa bididdiha tatabayyunul asya. Kata para ulama, segala sesuatu itu akan semakin jelas makna dan hakikatnya ketika diketahui lawannya. Maka sunnah akan semakin jelas ketika seorang mengetahui amal-amal baru dalam agama. Maka begitu pula tauhid akan semakin jelas ketika dia tahu lawannya itu perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu al-muallif mencantumkan bab yang agung ini. Yang kedua alasannya adalah kenapa al-muallif mencantumkan bab ini setelah mencantumkan bab tentang tauhid, tentang keutamaannya, dan lebih khusus lagi adalah man haqqaqat tauhid dakhul jannah bighairi hisab. Siapa yang merealisasikan tauhid dengan sebenarnya masuk surga tanpa hisab. Lalu dibahas ini karena seorang terkadang sudah menyangka dirinya telah merealisasikan tauhid, telah mewujudkan tauhid dengan sempurna, padahal ternyata belum menunaikan hakikat tauhid dan mewujudkan tauhid dengan sebenarnya. Masih ada riya, masih ada sum'ah, dan itu tidak mudah karena hati berbolak-balik. Sumiyal qalbu al-qalba litaqallubi. Hati itu dinamakan dengan hati karena yataqallab, berbolak-balik. Kama sumiyal insan nisyanihi. Sebagaimana manusia dinamakan manusia karena suka nisyan, suka lupa. Berarti butuh perjuangan. Setelah belajar tentang keutamaan tauhid, kemuliaannya, agar semangat mewujudkannya, jangan lupa hati-hati dari perusaknya. Oleh karena itu ketika seorang belajar fikih, dia belajar fikih wudu, tata cara wudu, syarat rukunnya. Dia belajar mubtilatul wudu, pembatal-pembatal wudu, supaya apa? Terjaga wudunya. Ketika belajar fikih salat, seorang belajar fikih salat, belajar rukun dan syaratnya. Lalu dia belajar juga tentang mubtilatus salat, pembatal-pembatal salat, agar terjaga
sholatnya tadi. Maka begitu pula kita seorang muslim ketika belajar tauhid, belajar keutamaannya, belajar kemuliaannya, belajar bagaimana mewujudkan tauhid dengan sebenarnya akan mendapatkan keutamaannya, maka tidak boleh lupa supaya kita belajar pula tentang konsep daripada kesyirikan. Supaya apa? Yang pertama supaya jelas tauhid tadi, karena suatu diketahui dengan mengetahui lawannya. Yang kedua, agar kita tidak hanya merasa telah bisa mewujudkan tauhid, ternyata belum mewujudkan tauhid dan sebenarnya. Dan ini semua dilakukan untuk apa? Supaya kita menjauhi kesyirikan dengan sejauh-jauhnya. Maka bab dicantumkan mu'alif babu al-khawfi minasyirki, bab kewajiban takut dari perbuatan syirik. Supaya apa? Supaya kita umat Islam menjauhi perbuatan kesyirikan dan juga menjauhi sarana-sarana yang dapat mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Maka Islam ketika melarang suatu, melarang sarana juga. Sebagaimana ketika memerintahkan suatu, memerintahkan sarana juga. Makanya kita nanti akan dengar di antara doa Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak dan cucu turunanku untuk beribadah kepada patung. Ibrahim di sini berdoa supaya dijauhkan dari ibadah kepada patung sejauh-jauhnya. Seakan-akan beliau ingin mengatakan, ya Allah, jauhkan aku sejauh-jauhnya dari peribadatan kepada patung. Begitu pula anak turunku. Hatta bijanib, hatta bijanib. Karena ungkapan wajnubni itu lebih ablak, lebih tinggi daripada abidni. Jauhkan sejauh-jauhnya. Ini menunjukkan apa? Dijauhi perbuatan kesyirikan dan sarana-sarana yang mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Setelah menyebutkan bab ini, al-muallif menyebutkan beberapa dalil. Dan dalil yang disebutkan muallif ini adalah merupakan jawaban kenapa seorang muslim harus takut dari perbuatan kesyirikan. Kalau kita simpulkan, kenapa seorang muslim harus takut dari perbuatan syirik? Yang pertama alasannya adalah karena perbuatan kesyirikan itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Kenapa jawabannya? Karena perbuatan syirik dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa semacam ini tentu dosa yang paling harus takuti seorang muslim. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila disekutukan dengan sesuatu dari makhluknya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni yang di bawah itu. Sebagian mengartikan selain itu. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan maduna dzalika cenderung mengatakan adna min dzalika, berarti yang di bawah itu. Bagi siapa yang dikehendaki. Maka di sini Allah ingatkan kita umat Islam, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila disekutukan dengan sesuatu. Dalam kaidah tafsir dan merupakan kaidah dalam bahasa Arab, nakirah fi siyaqi an-nafyi atau an-nahyi ya kata nakirah umum
dalam konteks nahyi, larangan atau nafi, peniadaan, itu memiliki makna umum. Artinya apa? Kesyirikan apapun jenisnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seorang tidak tobat sebelum meninggal dunia. Tapi kalau seorang tobat, apakah ada pintu tobat? Maka Allah berfirman, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Dan kalau kita lihat secara para sahabat sebelum mereka masuk Islam, di antara mereka menyembah berhala, di antara mereka yang jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Tapi ketika mereka masuk Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka memahami maknanya. Karena pada la ilaha illallah itu meniadakan segala yang selain Allah, maka mereka tinggalkan, tobat. Wa taubatu tahjubu ma qablaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tobat itu menghapus apa yang sebelumnya. Maka apabila tobat, apakah ada diampuni? Tapi apabila tidak tobat dan meninggal di atas kesyirikan, maka tidak diampuni oleh Allah, dalam artian dia kekal dalam api neraka. Berarti dosa ini harus ditakuti sekuat-kuatnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni yang di bawah itu bagi siapa yang dikehendaki. Apabila takdirnya an yushraka bihi itu al isyraka bihi, artinya innallaha la yaghfiru al isyraka bihi, ada alnya, berarti khusus dosa besar yang tidak diampuni apabila meninggal di atas kesyirikan, syirik besar, syirik besar. Tapi apabila takdirnya isyrakan bihi nakirah, maka masuk di situ syirik besar, syirik kecil. Selama seorang meninggal dalam keadaan syirik tadi, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya bedanya apa? Kalau syirik besar menyebabkan dalam neraka, kalau syirik kecil setelah diberikan hukuman karena dia seorang muslim, maka ada harapan masuk surga. Maka ini memberikan faedah kepada kita, termasuk dosa-dosa syirik kecil. Kita harus berjuang untuk menjauhinya, dan itu sulit. Makanya dahulu para salaf mengatakan majahatu ala nafsi mujahadatan al-ikhlas. Tidaklah aku berjuang untuk diriku yang lebih berat daripada berjuang untuk bisa ikhlas. Paling sulit. Karena hati berbolak-balik. Kemudian apa alasan yang kedua kenapa syirik itu harus ditakuti? Alasan yang kedua adalah karena para Rasul Allah, orang-orang mulia, mereka takut dari perbuatan kesyirikan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Artinya apa? Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak turunku. Berarti tidak hanya anaknya Nabi Ibrahim saja, karena kalau anaknya Nabi Ibrahim saja berarti hanya Ishak dan Ismail. Berarti masuk di situ anak Nabi Ibrahim dan cucunya. Nabi Ibrahim mendoakan untuk dirinya, mendoakan untuk anaknya, dan mendoakan untuk cucunya. Wajnubni, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak turunku dari beribadah kepada asnam, kepada berhala, kepada patung.
Coba perhatikan, Nabi Ibrahim alaihissalam itu Rasul termulia selain Nabi Muhammad SAW, karena urutannya manusia paling mulia para nabi, lebih mulia lagi para rasul. Para rasul dipilih lagi namanya ulul azmi. Ulul azmi dipilih lagi khalilan, dua kasih Allah, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru kemudian paling mulia Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Ibrahim dikenal dengan Imamul Muwahhidin, Imamul Hunafa, Khalilullah. Tapi lihat bagaimana takutnya daripada perbuatan kesyirikan. Ini menunjukkan apa? Semakin seorang itu imannya tinggi, semakin Islamnya seorang itu sempurna, berarti semakin takut dari perbuatan kesyirikan. Semakin imannya seorang itu berkurang, semakin Islamnya seorang itu berkurang, maka semakin kecil ketakutan dia dari perbuatan kesyirikan, bahkan bisa jadi dianggapnya biasa. Padahal Rasul Allah ulul azmi, Imamul Hunafa, Khalilullah, Nabi Ibrahim mengatakan wajnubni wabaniya, jauhkan aku dan anak turun. Padahal anak turunnya Nabi Ibrahim itu banyak orang rasul, banyak nabi dan rasul, tapi Ibrahim khawatir, mengkhawatirkan. Oleh karena itu seorang ulama salaf mengatakan man ya'man ba'dal bala ba'da Ibrahim. Seorang bernama Ibrahim At-Taimi, dia mengatakan man ya'man ba'dal bala man ya'man minal bala ba'da Ibrahim. Siapakah yang merasa aman dari bala ini, yaitu kesyirikan, setelah Nabi Ibrahim? Artinya apa? Kalau Nabi Ibrahim saja takut dan khawatir, apakah setelah Nabi Ibrahim dari manusia biasa kemudian merasa aman? Maka itu tidak boleh terjadi. Sehingga seorang muslim ketika tertanam dalam diri takut dari kesyirikan, maka jangan lupa yang pertama supaya terhindar dari kesyirikan, doa kepada Allah. Karena di antara konsep selamat dari kesyirikan adalah doa. Makanya di antara doa yang disebutkan dalam hadis adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lamu wa astaghfiruka bima la a'lamu. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari perbuatan kesyirikan yang aku ketahui, dan aku minta ampun dari apa yang tidak aku ketahui. Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lamu wa astaghfiruka bima la a'lamu. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu untuk berbuat syirik dari apa yang aku ketahui, dan minta ampun dari apa yang tidak aku ketahui. Maka yang pertama, bagaimana supaya selamat dari kesyirikan? Dengan berdoa, minta kepada Allah. Yang kedua adalah dengan belajar, mempelajari konsep tauhid dan konsep kesyirikan. Bagaimana tauhid yang benar yang diajarkan para nabi, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian belajar tentang konsep kesyirikan agar tidak jatuh dalam perbuatan yang agung ini. Oleh karena itu kalau kita lihat para anbiya, para mursalin, mereka tidak bosan-bosan untuk mempelajari tauhid. Dan mereka membahas tentang tauhid dalam pembahasan-pembahasan yang terkadang tidak ada kaitannya dengan pembahasan tauhid.
Supaya apa? Untuk menjaga amal. Seperti seorang bernama Taqiyuddin Al-Hilali. Ini seorang ulama yang luar biasa. Beliau kalau nggak salah memiliki 9 bahasa atau berapa. Luar biasa. Yang cerdas, hebat. Menguasai banyak bahasa. Dia menasihatkan, saya nasihatkan kepada kalian untuk mempelajari kitab tauhid. Kita bahas ini. Dan mengulang-ulanginya. Sebagaimana aku lakukan, kata beliau. Aku setiap kali membaca kitab tauhid ini selesai, aku ulangi lagi. Maka aku nasihatkan juga kepada kalian kaum muslimin untuk mempelajarinya. Supaya apa? Supaya yang belum paham tentang tauhid supaya paham, dan bagi siapa yang sudah paham supaya lebih kuat lagi tauhidnya. Apa tujuannya? Yang belum paham supaya paham. Dan memang tujuan daripada ilmu adalah supaya paham. Tujuan belajar adalah supaya paham. Apakah setelah paham kemudian ditinggalkan? Tidak. Dimurajaah. Supaya apa? Lebih kokoh, lebih kuat. Dalam dunia perdagangan kan, seorang dagang itu satu menjaga modalnya. Berarti seorang kalau belajar dia memahami suatu supaya modalnya tidak hilang apa? Dimurajaah. Pernah hafal 1 juz di bulan baleni. Ini modalnya. Sebelum nambah yang lainnya. Pernah hafal ini diulang-ulang supaya tidak hilang. Tapi seorang berdagang cari untung dia, riba. Sama juga seorang pelajar, di samping dia setelah mendapatkan suatu ilmu, ibaratnya modalnya tidak boleh hilang dengan diulang-ulang, maka dia cari tambahan, mau meningkatkan ilmunya dengan mempelajari bab-bab, bahasan-bahasan yang lebih daripada itu. Maka Taqiyuddin Al-Hilali juga menasihatkan, baca kitab tauhid, ulang-ulangi seperti yang aku lakukan, agar yang belum paham supaya paham, dan bagi siapa sudah paham akan semakin kuat tauhidnya, semakin kuat akidahnya. Makanya target kita setiap kali selesai membaca kitab ini, kita pindah ke kitab yang lainnya yang sederhana, kemudian balik lagi membahas kitab tauhid ini, insya Allah. Kembali kepada doanya Nabi Ibrahim tadi, kembali kepada jalan selamat dari perbuatan syirik. Yang pertama apa tadi? Doa kepada Allah. Yang kedua, mempelajari konsep tauhid dan konsep kesyirikan. Setelah itu yang ketiga, diamalkan. Dengan berjuang. Kalau sudah tahu itu adalah tauhid, tahu lawannya itu adalah perbuatan kesyirikan dan yang Allah larang, dijauhi. Begitu pula sarananya yang mengantarkan pada perbuatan kesyirikan tadi. Jadi alasan yang kedua kenapa seorang muslim harus takut dari perbuatan kesyirikan, alasannya adalah karena para rasul mereka takut dari perbuatan kesyirikan. Seperti doanya Nabi Ibrahim, "Bajrubni an wa bani an na'budul asnam", menunjukkan apa? Nabi Ibrahim takut dari perbuatan kesyirikan, sampai doa kepada ya Allah, jauhkan aku sejauh-jauhnya dari ibadah kepada patung. Maka semakin seorang imannya tinggi, maka semakin ada rasa takut. Semakin berkurang, maka berkurang pula rasa takutnya. Sebagaimana dalam masalah nifak, kemunafikan. Semakin seorang itu imannya tinggi, semakin takut dari perbuatan nifak.
semakin berkurang dan berkurang sampai dikatakan la yakhafu la ya'manu minan nifaq illa munafiq, la ya'manu minan nifaq illa munafiq, wa la yakhafu minan nifaq illa mu'min, illa muwahhid. Tidak takut, tidak merasa aman dari perbuatan nifaq kecuali orang munafik, dan tidak takut dari perbuatan nifaq kecuali orang yang bertauhid, yang beriman. Oleh karena itu Ibnu Mulaikah mengatakan adraktu salasina min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna ala anfusihim an-nifaq. Saya menjumpai 30 para sahabat Nabi, semua mereka mengkhawatirkan nifak pada dirinya. Dan sahabat Umar bin Khattab orang yang mulia, tapi takut daripada perbuatan nifak ini. Sehingga setiap ada orang yang meninggal dunia, lihat Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman itu sahabat yang ditunjukkan nama-nama orang-orang munafik oleh Rasulullah, rahasia. Hanya sahabat Hudzaifah bin Yaman dikenal dengan sirru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat, Hudzaifah nyolati. Jadi Umar bin Khattab pernah datang kepada Hudzaifah bin Yaman, apakah termasuk mereka? Padahal beliau orang yang mulia. Ini menunjukkan apa? Bagaimana takutnya mereka dari perbuatan kemunafikan tadi. Maka kita juga berdoa agar dijauhkan dari perbuatan kesyirikan, sebagaimana para anbiya mursalin. Bahkan Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa seorang muslim harus takut dari perbuatan kesyirikan, termasuk syirik kecil? Karena kesyirikan adalah dosa yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menimpa umatnya. Karena dosa kesyirikan adalah dosa yang dikhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menimpa umatnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Dalil yang ketiga, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Walaupun namakan kecil, kalau namanya syirik itu lebih besar daripada dosa besar. Fasu'ila anhu, maka harus ditanya, apa itu syirik kecil? Jawabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faqal ar-riya'u, itu ar-riya. Ar-riya itu an ya'malal mar'u liyarahu nas. Seorang itu beramal supaya dilihat manusia. Masuk di dalamnya sum'ah. Seorang berbuat supaya didengar oleh manusia. Dibuat oleh manusia. Ini riya ini atau sum'ah ini dosa yang sangat bahaya dan banyak mengelilingi kehidupan kita, sehingga dikhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul khawatir kepada para sahabat, orang-orang mulia, kan kitabnya pertama kepada siapa hadis ini? Sahabat. Kalau Rasul mengkhawatirkan ini terjadi pada para sahabat, yang mana mereka orang-orang pilihan Allah untuk mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangannya, lalu bagaimana dengan orang-orang setelah para sahabat, apalagi kita yang jauh dari generasi mereka? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memerinci masalah ini. Kata beliau, disebutkan dalam Al-Qaul Mufid, kata beliau, riya
yanqasimu bi'tibari ibtalihil ibadah il qismain. Perbuatan riya ditinjau dari pengaruhnya dalam merusak ibadah terbagi menjadi dua. Riya ditinjau dari pengaruhnya dalam merusak amal ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama, an yakuna fi aslil ibadah ay ma qama yata'abbadu illa lirriya fahadha amalu batilun mardudun alaih. Yang pertama adalah seorang, artinya riyanya itu ada pada asal ibadahnya. Yang pertama, riyanya itu ada pada asal ibadahnya. Artinya seorang itu tidak berbuat kecuali untuk riya, untuk pamer. Apabila demikian berarti amalannya batil, amalan tertolak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadits qudsi, ana aghna syuraka yani syirki man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah, aku tidak butuh sekutu-sekutu. Ana aghna syuraka yani syirki, aku enggak butuh sekutu, tidak butuh apabila disekutukan, tidak butuh amalannya. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang dia sekutukan bersamaku selainku, artinya untuk Allah tapi untuk yang lainnya, atau ibadah kepada tapi untuk yang lainnya, aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Ini apabila apa? Riyanya ada pada asal ibadah. Tidak sholat kecuali untuk riya, untuk pamer. Tidak berwudu kecuali riya, untuk pamer. Tidak sedekah kecuali pendorongnya adalah untuk pamer, untuk dengar orang. Oh, si fulan ini, si fulan ini, si fulan ini. Maka ini apa? Amal ini mardud, batil wa mardud, batil dan tertolak. Yang kedua, ayyakuna riya'u tari'an al ibadah. Riya itu tidak muncul sejak niat awal ibadahnya, tapi muncul di tengah-tengah. Berarti niat asalnya ikhlas, kemudian muncul di tengah. Asal ibadah lillah, lakin tara ala riya. Asal ibadahnya adalah ikhlas karena Allah, tapi kemudian muncul pada ibadahnya riya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini terbagi menjadi dua, yaitu orang yang asalnya niatnya ikhlas, kemudian di tengah-tengah muncul riya pada dirinya atau sum'ah, ingin dipuji dan seterusnya dalam amalnya. Maka ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, an yudafi'ahu fahada la yadurruhu. Seorang apabila niat asal ibadahnya itu karena Allah, lalu muncul di tengah ajakan nafsunya untuk riya, untuk pamer, atau niat asalnya ikhlas karena Allah, karena ada orang datang maka dia baguskan dan panjangkan sholatnya, maka muncul di tengah. Kata beliau, al-awwal an yudafi'ahu. Apabila riya itu muncul dalam tengah ibadah dan dia itu berjuang menolaknya, berjuang untuk menghilangkannya sekuat tenaganya, maka ini tidak memudaratkan ibadahnya. Karena apa? Karena niat asalnya karena Allah. Ketika muncul riya, dia berusaha berjuang untuk menolak dan menghilangkannya. Muncul dorong, dihilangkan. Muncul dorong, ya, dihilangkan. Tanamkan dalam dirinya pujian manusia tidak manfaat, sanjungan manusia tidak manfaat, penglihatan manusia tidak manfaat, manusia dengar nggak dengar tidak manfaat. Ada perjuangan. Maka ini tidak memudaratkan amalnya. Bisa jadi
dia mendapatkan pahala karena apa? Ada perjuangan tadi. Yang kedua, saya menyebutkan contoh seorang sholat 1 rakaat, kemudian datang orang pada rakaat kedua. Tadi suatu akhirnya dipanjangkan rukuk dan sujudnya, ya. Kemudian muncul perasaan untuk, ya, ditampakkan ingin nangis dan seterusnya. Maka apabila dia tolak, ya, dia berjuang untuk menghilangkannya, fa innahu la yadurru li annahu qama bil jihad, maka itu tidak memudaratkan karena dia melakukan perjuangan untuk menghilangkan riya tadi. Keadaan yang kedua, wa in istarsala ma'ahu fa kullu amalin yansau anir riya fa batil. Asalnya niatnya ikhlas. Kemudian di tengah-tengah muncul perasaan, ya, ada orang akhirnya ingin memperbaiki jasa. Akhirnya dia menikmati, orang lihat, dinikmati, dibagus-baguskan, dipanjang-panjangkan sholatnya. Maka berarti ini amalan yang muncul karena dorongan riya. Dia sholatnya dipanjangkan, rukuknya, sujudnya, maka amalannya batil. Akan tetapi, apakah ini merusak semua amalannya dari awal sampai akhir? Bisa dipahami, ya. Jadi saya ulangi lagi, riya apabila saja awal ibadah tujuannya adalah tidak lain riya, maka dari awal sampai akhir semuanya adalah batil, mardud, tertolak. Yang kedua, orang yang niatnya karena Allah awalnya, lalu muncul di tengah-tengah ibadahnya, ya, dorongan untuk berbuat riya dan sum'ah. Ini ada rekan. Keadaan yang pertama apa? Ada perjuangan untuk menolak, mengusirnya, menghilangkan riya tadi. Keadaan yang kedua apa? Tidak ada perjuangan, muncul riya, dinikmati, biarkan, diikuti, dinikmati, supaya dipuji, supaya ini, teruskan. Nah, keadaan yang kedua tadi ini, walakin hal hadal butlan yamtaddu ila jamil ibadah, apakah ini merusak? Yang rusak tadi apakah merusak semua ibadah? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada dua keadaan. Ayyakuna akhirul ibadah mabniyan ala awwaliha. Apabila akhir ibadah itu dibangun di atas awalnya, artinya tidak terpisah antara awal dan akhir ibadah. Bihaitsu la yasihu awwaluha ma'a fasadi akhiriha, fahadhi kulluha fasidah. Apabila amal bagian akhir dibangun di bagian awal, maka semua akhirnya rusak, awalnya rusak. Akhirnya tertolak, awalnya tertolak. Seperti sholat. Fasolatu mathalan la yumkin an yafsuda akhiruha wa la yafsuda awwaluha. Salat enggak mungkin dia awalnya tidak rusak, akhirnya rusak. Kalau baik-baik semua, kalau rusak semua. Karena itu ibarat satu kesatuan. Wa hina idzin tabdulu sholatu kulluha idza tara riya fi asna'i wa lam yudafi. Oleh karena itu, salat seorang apabila dikerjakan karena Allah, lalu muncul riya, muncul sum'ah, kemudian dia tidak ada perjuangan untuk menghilangkannya, maka dia menikmati, maka ini dari awal sampai rusak semua. Jadi pahami, ya. Karena apa? Amalnya satu kesatuan. Akhirnya dibangun di atas awalnya. Adapun yang kedua, keadaan yang kedua adalah ayyakuna awal ibadah munfasilan an akhiriha, bihaitsu yasihu awwalu wa duna akhiriha. Apabila ibadah itu bagian akhirnya terpisah dari bagian awalnya.
Walaupun akhirnya sah, awalnya tidak sah nggak masalah. Artinya tidak berefek. Fama sabaqar riya'u fa huwa sahih. Apabila amal yang bagian awal tidak ada riaknya, sah berarti diterima. Tapi bagian akhir yang ada riaknya tidak diterima. Contoh kata beliau, rajulun indahu mi'atur riyal. Seorang memiliki 100 riyal karena beliau menggunakan riyal. Fatasaddaqa bi khamsina bi niyatin khalisah. Dia niat dengan niat yang ikhlas 50-nya, separuh. Ikhlas apa tidak? Dengan niat yang tulus ikhlas. Summa tasaddaqa bi khamsina bi qasdir riya. Lalu sisanya 50 tadi dia sedekahkan dan niat supaya dipuji manusia. Oh, dermawan. Niatnya bagaimana? Tidak ya? Ikhlas. Apakah dari awal yang sampai akhir yang 100 semua itu rusak atau semua sah? Jawabannya bagaimana? Yang 50 bagian pertama diterima karena niatnya ya ikhlas. 50 yang kedua tidak diterima karena apa? Niatnya untuk riya, untuk pamer. Dan sodakoh yang kedua tidak dibangun yang pertama. Yang pertama bersendiri 50 karena Allah diterima. Yang kedua 50 ketika tidak karena Allah tidak diterima. Maka itu perincian yang beliau sampaikan. Tapi intinya adalah seorang muslim berjuang supaya menjauhi dan berjuang untuk menghindari perbuatan riya. Kemudian al-Mu'allim menyebutkan dalil yang keempat. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa yad'u min dunillahi dan dakhalan nar. Rahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia yad'u berdoa kepada selain Allah, dia jadikan sebagai tandingan, atau beribadah kepada selain Allah dia jadikan tandingan. Yad'u di sini memiliki dua makna. Yang pertama adalah doaul masalah. Apa tadi? Doaul asman, yaitu minta. Itu namanya dalam masalah. Berarti makna hadis, barang siapa yang yad'u berdoa, artinya meminta kepada selain Allah sebagai tandingan, minta kepada pohon, minta kepada orang mati dan lain sebagainya, maka dia masuk neraka. Kenapa? Dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Doa itu hak Allah, ternyata dia doa kepada selain Allah, maka diancam Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhalan nar. Berarti ini menyekutukan Allah dalam masalah doaul masalah, dia minta permohonan. Yang kedua adalah doaul ibadah. Doa ibadah. Apa doa ibadah? Doa ibadah ya ibadah itu sendiri. Berarti artinya siapa yang meninggal dunia dan dia ibadah kepada selain Allah, dia jadikan sebagai tandingan, ibadah sebenarnya untuk Allah murni tapi dia ibadah kepada selainnya, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Masuk neraka. Kenapa doa ibadah dinamakan doa juga ibadah itu? Karena hakikat orang yang beribadah itu doa apa tidak? Doa. Minta. Kalau dia minta dengan lisannya, dia minta dikabulkan, ya itu ibadah. Masuk dalam hadis ini. Namanya doaul masalah. Permintaan. Yang kedua, seorang berdoa dengan amal perbuatannya. Apa arti berdoa dengan amal perbuatannya? Menjalankan amal soleh, menjalankan ibadah. Karena orang yang beribadah itu doa apa tidak? Doa. Minta apa? Diterima. Berarti dia ada permintaan, cuman dengan perbuatan. Kalau permohonan dengan lisan. Dan kesyirikan bisa jatuh pada doaul masalah maupun doa
ibadah. Makanya harus dijauh. Maka hadis ini ancaman juga dan menjelaskan kepada kita agar takut dari perbuatan kesyirikan. Doa kita harus kepada Allah, amal ibadah kita juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang setiap hari kita ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepada pula kami mohon pertolongan. Kemudian mu'allim menyebutkan dalil yang terakhir. Wali Muslim an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiyallah. Ini seperti hadis yang sebelumnya tapi lebih lengkap. Man laqiyallah la yusyriku bi syai'an. Barang siapa berjumpa dengan Allah, artinya meninggal dunia, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, tidak menyekutukan Allah dengan malaikat, tidak dengan para nabi, tidak dengan rasul, tidak dengan manusia, tidak dengan yang lainnya, ibadahnya hanya kepada Allah. Siapa meninggal dunia dan dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia akan masuk surga. Masuk surganya bisa min awwali wahlatin atau fi ma'alihi, bisa jadi langsung, bisa jadi apa? Ujung-ujungnya masuk surga. Mungkin punya dosa yang dihisab terlebih dahulu, dihukum dengan dosanya, tapi kalau dia bertauhid, dia akan masuk surga. Ibtidaan atau ma'alan, baik sejak awal karena kesempurnaan iman dan amalnya dengan rahmat Allah. Kemudian kalau tidak sejak awal, maka ma'al ujung-ujungnya apa? Masuk ke dalam surga apabila tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa man laqiyahu yusyriku bi syai'a dakhalan nar. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah, menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia akan masuk dalam neraka. Maka hadis ini kabar gembira bagi ahli tauhid dan ancaman bagi orang yang melakukan perbuatan kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayat dan hadis-hadis yang kita baca tadi menjelaskan tentang bab yang disampaikan oleh mu'allif, babun al-khaufu minas syirki, bab keharusan takut daripada perbuatan kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari perbuatan kesyirikan, dan semoga Allah menjadikan kita ahli tauhid dan masukkan kita ke dalam surganya birahmatihi Allahumma amin. Insyaallah pertemuan akan datang kita masuk pada masail kandungan daripada bab ini insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.